Sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada. Kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk segala kuasa dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama aku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita lihat program dunia sekarang ini, yaitu dalam menjaga keselamatan atau ekosistem dunia, para pemimpin-pemimpin dunia secara khusus memberikan perhatian penuh kepada pendaur ulangan sampah. Di Indonesia secara khusus kalau kita melihat, hampir semua produk-produk yang dapat didaur ulang kembali. Hal itu membuktikan bahwa barang yang lama supaya tetap bisa didaur ulang kembali, tidak hanya sekali pemakaian dan tidak bisa didaur ulang. Nah, Bapak Ibu, hal yang sama juga terjadi bagi kehidupan umat Tuhan dalam kitab Yehezkiel pada saat ini. Oleh karena ketidaktaatan bangsa itu kepada Allah, oleh karena ketidakpatuhan mereka, bahkan oleh karena mereka melakukan hal-hal ketidakadilan, pembunuhan, dan penyembahan berhala, Allah mengizinkan mereka terbuang ke Babilonia. Tapi apa yang terjadi? Apakah bangsa itu yang sudah terbuang sadar akan kelakuan mereka? Apakah karena mereka terbuang mereka bertobat? Tentu tidak semuanya bangsa itu bertobat. Ada memang sebagian dari mereka yang menyadari akan kesalahannya dan berseru kepada Tuhan.
tetapi ada juga yang tidak. Nah, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas Allah menubuatkan melalui Yehezekiel bahwa Allah akan memberikan pembaharuan kepada bangsa itu. Tapi pembaharuan itu yang akan Allah lakukan bukan karena bangsa itu berubah, tetapi Allah ingin menegakkan bagaimana kekudusannya, bagaimana Allah menunjukkan kemahakuasaannya, sehingga orang benar-benar sadar tidak hanya bangsa itu, tapi seluruh bangsa di mana bangsa itu terbuang, menyadari akan keperkasaan Allah. Maka dalam perikop ini, kalau di dalam ayat yang ke-20 jelas dikatakan, bangsa-bangsa lain merendahkan Allah. Dalam ayat 20 jelas dikatakan, di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tetapi mereka harus keluar dari tanah. Itu sebuah ejekan. Bangsa lain berpikir keterbuangan bangsa Israel dari tanah perjanjian itu sama saja dengan keterbuangan Tuhan. Mereka menyamakan umat itu dengan Tuhan, padahal sesungguhnya tidak. Allah sang pemilik umat. Umat yang tidak taat itu menyembah kepada Allah, sehingga Allah akan membuangnya, bukan karena kekalahan Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh firman ini? Dalam ayat 22, di sana jelas Tuhan katakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak hai kaum Israel, tetapi karena namaku. Di sini Allah mau menunjukkan otoritasnya yang sesungguhnya. Bukan karena kebaikan bangsa itu, bukan karena pertobatan bangsa itu, bukan karena perubahan mereka, tetapi Allah semata-mata mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian itu karena tindakan Allah sendiri, tanpa ada keterlibatan sedikit umat itu di dalam pengembalian itu. 100% itu inisiatif Allah. 100% itu tindakan Allah, tanpa ada ikut campur tangan bangsa itu di sana. Tapi apa yang Allah inginkan dari bangsa itu ketika Allah ingin mengembalikan mereka, Allah katakan Allah akan memberikan pembaharuan kepada bangsa itu. Allah dalam hal ini Allah juga yang memberikan pembaharuan. Pembaharuan yang Allah katakan di sini, yang pertama itu bahwa Allah akan menguduskan namanya yang sudah dinajiskan di tengah bangsa itu, dan Allah akan menunjukkan kekudusannya di hadapan bangsa-bangsa. Yang pertama, Allah akan memurnikan namanya bagi bangsa Israel. Pemurnian itu akan terjadi ketika bangsa itu sudah dikembalikan oleh Tuhan. Maka pembaharuan yang akan terjadi berikutnya setelah mereka dikuduskan oleh Tuhan lewat pengudusan namanya. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana bahwa Allah akan menjemput mereka kembali, akan menjemput, akan mengumpulkan. Di mana bangsa itu sudah berserak di daerah Babilonia. Tapi ketika Allah menguduskan namanya, maka Allah akan mengumpulkan bangsa itu kembali. Itu pembaharuan yang pertama yang Allah berikan kepada bangsa itu. Pembaharuan yang kedua yang Allah berikan kepada bangsa itu dalam ayat ke-25. Aku akan mencurahkan kepada air jernih, mentahirkan bangsa itu dari segala kenajisan, menyucikan mereka dari segala keberdosaannya, supaya bangsa itu menjadi bangsa yang tahir, menjadi bangsa yang kudus, supaya bangsa itu menjadi bangsa yang terselamatkan. Maka Allah menguduskan atau mentahirkan mereka. Pentahiran itu terjadi juga
atas otoritas Allah sendiri, tanpa ada campur tangan daripada bangsa itu sendiri. Yang berikut yang akan Allah berikan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jelas di sana Bapak Ibu, bagaimana Allah akan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin. Jadi hati yang baru itu menjadi hati yang taat kepada Allah, roh yang menyembah Allah, supaya bangsa itu tidak lagi bangsa yang jugul, istilah sekarang, atau bangsa yang tengger-tengkuk, tapi menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Yang terakhir dikatakan yang akan Allah berikan kepada mereka, roh Allah akan diam di antara mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita rasakan sesuai dengan tema kita pada saat ini di dalam minggu Quasimodo Geniti, seperti bayi yang baru lahir. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, jelas dikatakan diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Yang pertama lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana pembaharuan itu sesungguhnya sudah Allah berikan kepada kita lewat Yesus Kristus. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita rasakan, bahkan pesta Paskah yang baru saja berlalu, itu memberikan sebuah kesadaran bagi kita. Bagaimana kita sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sesungguhnya itu murni otoritas Allah, tanpa ada campur tangan manusia. Sama seperti yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, demikian juga yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Yesus memperbarui kehidupan kita, supaya hidup kita yang penuh dengan keberdosaan ini menjadi hidup yang penuh dengan kedamaian. Penebusan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita memberikan kesadaran bahwa Allah yang kita muliakan itu adalah Allah yang benar. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab Yeskiel ini, itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dari firman ini kita mau belajar bagaimana kita juga sudah disucikan atau ditahirkan atau sudah dibaptis di dalam darah Yesus. Pembaptisan yang kita terima oleh pengorbanan Kristus, darahnya yang tertumpah di Bukit Golgota, itu menyucikan segala keberdosaan kita. Maka kita menjadi bangsa atau menjadi orang yang taat, maka kita menjadi orang yang suci, maka kita orang yang kudus, karena kita sudah dikuduskan oleh Yesus. Yang berikut dari firman ini kita juga diingatkan bagaimana roh Allah yang berdiam di dalam diri kita, roh yang baru, bukan lagi roh yang sama dengan dunia ini. Pengorbanan Kristus itu memberikan roh yang baru kepada kita. Allah yang akan mengendalikan kita, Allah yang berotoritas dalam kehidupan kita. Dan roh Allah itu berdiam di dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lihat dan rasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang sering sekali menajiskan nama Tuhan dengan perbuatan kita yang tidak benar, dengan laku kita yang menyimpang dari keadilan dan kasih Allah. Tapi lewat Yesus Kristus, perbuatan kita yang tidak benar itu dikuduskan, diampuni, tanpa ada kekuatan kita melakukannya. Tapi otoritas Allah sendiri murni 100% dalam pengudusan kita lewat darah Kristus. Maka jangan lagi lakukan dosa di dalam kehidupanmu. Jangan lagi menajiskan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Jangan lagi melakukan penyembahan berhala di tengah-tengah rumah tanggamu. Sebab Allah sungguh-sungguh mengasihi kita dalam Yesus Kristus. Katakan pribadi pas pribadi, aku sudah ditahirkan,
Aku sudah diperbarui di dalam Yesus Kristus. Maka hidupku, pekerjaanku dan lakuku harus mencerminkan kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Bila kiranya kami semakin menyadari akan kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Salam sehat.